juga tidak akan bisa tanpa ada berimprove, bengkel konten, terus ada Knot by Nat, ada Surat Kreatif, dan terakhir ada kelas bersama. Nah, yang udah kemarin minggu lalu jadi ikut kelas bersama sama Katika, selamat datang lagi di kelas yang sekarang akan rame. Semoga tahan-tahan, tidak banyak aduh ini kenapa sih hostnya? Mungkin kita biar kita cair ya karena malam minggu. Jadi semoga teman-teman tetap fit, tetap stay on banget sampai akhir kelasnya. Nah nanti kalau mau tanya jawab bisa di akhir sesi, nanti akan aku kasih 3 buat yang on cam, 3 buat yang ada di chat dulu. Nah nanti kalau misalnya waktu ini cukup akan ada sesi Q&A, tapi nggak di WA ya teman-teman, di Discord. Jadi makanya join grup komunitas Katika di Discord. Oke? Oke, Katik, daripada lama-lama dan kayaknya ini udah 53 orang ini sudah tidak sabar mendengarkan cerita penokohan. Katika, selamat malam. Selamat malam, Kak Malika. Malam, Katik. Ini langsung cacus saja. Oke, suaraku kedengaran? Apakah masih ada backsoundnya? Masih, walaupun acuan-acuan. Apa-apa, aman. Ya, mohon dipahami teman-teman, di desaku lagi ada acara desa, jadi ada backsound dikit. Semoga tidak mengganggu penyampaian materi kali ini ya. Gitu. Eh, wait, share screen-nya belum kelihatan. Share screen belum kelihatan, Kak. Bentar, bentar. Aku buka lagi. Sekarang apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Oke, aku akan memulai materi hari ini ya. Jadi hari ini kita akan fokus di materi membangun tokoh. Tapi sebelum aku mulai materinya, mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama aku atau belum pernah ikutan kelasku, aku perkenalkan diri dulu ya. Ini nama saya Tika Widya. Aku adalah penulis lepas yang udah menekuni bidang penulisan ini sejak tahun 2018. Jadi aku punya skill set yang cukup banyak, mulai dari creative writing, copywriting, sampai content writing gitu. Teman-teman, aku juga punya komunitas belajar nulis yang bisa bantu kalian connect dengan 1.800 penulis dari seluruh Indonesia. Mungkin kalau di Discord masih sekitar 300-an ya, 300 penulis. Kalau di WA ada 1.900 lebih penulis. Jadi di WA nih rawan penuh gitu, makanya kita sekarang juga punya komunitas di Discord. Nanti setelah teman-teman mendapatkan PDF ini, teman-teman bisa ngeklik di bawah buat gabung sama komunitasnya ya. Di komunitas ini ada beberapa grup sesuai minat penulisan kalian, terus ada juga challenge bulanan sama Kak Nadira dan Kak Malika. Lanjut, kalau mau belajar sama aku tuh ada 3 cara. Ada webinar menulis gratis, biasanya terselenggara 1 kali sebulan, seperti sekarang ini. Ini namanya webinar menulis gratis. Nah, terus ada kelas intensif atau kelas praktek gitu, dimana kalian bisa praktek menulis bareng aku. Terus habis itu ada kelas privat juga. Kalau kelas privat ini satu bimbingan personal langsung sama aku gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Kita mulai dari dasar dulu, bahas apa sih penokohan itu gitu. Penokohan adalah cara seorang penulis menggambarkan dan mengembangkan tokoh yang ada dalam cerita. Tokoh-tokoh ini bisa berupa manusia, hewan, bahkan benda mati yang punya karakteristik manusia gitu. Kalau di fabel kan umumnya kita ngelihat hewan atau benda mati gitu yang bisa bicara. Lanjut, cara penokohan tuh sebenarnya ada 2 ya teman-teman ya. Ada karakterisasi langsung dan karakterisasi tidak langsung. Keduanya bisa dilakukan penulis secara berkesinambungan, maksudnya gantian aja gitu ya dalam narasinya gitu. Cara kita menyampaikan karakterisasi tokohnya. Yang pertama, kita bahas dulu karakterisasi langsung. Dalam karakterisasi langsung, penulis itu secara eksplisit menjelaskan sifat-sifat tokoh melalui narasi atau deskripsi. Maksudnya gimana nih? Maksudnya nih,
kalau si tokoh ini punya sifat kayak pemalu atau sifat kayak berani, si penulis akan langsung masukin sifat ini ke dalam uh, narasinya. Jadi langsung bilang kayak Tika ternyata orang yang pemalu, itu kan dimasukin ke dalam narasinya ya. Jadi itu namanya karakterisasi langsung. Kalau karakterisasi tidak langsung itu terjadi melalui tindakan, ucapan, pikiran, interaksi dengan tokoh lain dan reaksi tokoh terhadap situasi tertentu. eh Misalnya nih ya, karakterisasi tidak langsung itu kayak gimana? Jadi, jika seorang tokoh nih kelihatan sering membantu orang lain, maka tokoh tersebut, maksudnya pembaca bisa menyimpulkan bahwa tokoh tersebut baik hati atau dermawan gitu. Jadi, tokoh kita tidak sebagai penulis kita tidak secara langsung nulis bahwa tokoh ini baik hati gitu, enggak, tapi kita kayak bikin dia bertindak atau berucap atau nunjukin pikiran yang bikin pembaca bisa menyimpulkan bahwa si tokoh itu baik hati dan dermawan. Itu contohnya ya. Jadi ada dua cara, langsung sama tidak langsung. Lanjut. Jadi kenapa sih kita sebagai penulis tuh harus belajar tentang penokohan gitu ya? Tentu saja penokohan ini penting gitu. Yang pertama itu tokoh itu adalah jiwa atau jantungnya cerita. Jadi tokoh itu membangun kedalaman cerita kita, bikin audiens itu bisa relate gitu sama cerita kita. Selain itu, karena tokoh ini berfungsi sebagai jantung cerita kita, maka dia juga menggerakkan alur cerita gitu. Jadi keputusannya ketika merespon sebuah peristiwa itu akan menggerakkan alur cerita maju ke depan. Nah, tokoh itu juga membuat pembaca percaya sama tulisan kita, gitu, sama cerita kita. Gitu. Kok bisa? Terus selain itu, tokoh juga berfungsi untuk menarik perhatian pembaca. Lanjut, kita langsung masuk ke inti dari webinar kali ini ya. Ada 7 cara nih yang biasanya aku lakukan untuk bikin tokoh dalam ceritaku itu memorable. Dalam artian selalu diingat nih sama pembacaku. Apa aja gitu ya caranya? Yang pertama, kita ngomongin dulu soal backstory nih. Jadi seorang tokoh yang selalu diingat pembaca biasanya punya backstory yang kuat gitu. Apa sih backstory ya teman-teman ya? Backstory adalah latar belakang yang mencakup peristiwa dan pengalaman yang dialami oleh tokoh sebelum ceritanya itu dimulai. Jadi bahkan ketika ceritanya belum dimulai ya, belum start gitu ya, itu si tokoh ini kan udah hidup ya, punya pengalaman di masa lalu. Itu yang disebut dengan backstory gitu. Ketika kita bikin backstory untuk tokoh-tokoh kita gitu, tokoh akan terasa jadi lebih realistis. Terus selain itu pembaca jadi bisa memahami kenapa si tokoh ini merespon sebuah peristiwa dengan cara ini gitu. Pembaca juga akan memahami kenapa si tokoh itu bertindak seperti ini dan apa sebenarnya motivasi si tokoh sepanjang cerita. Biasanya seperti itu. Langkah bikin backstory buat tokoh kita itu kayak gimana sih? Yang pertama, kita tentukan dulu asal usul tokoh gitu. Dari mana dia berasal? Apa sih latar belakang keluarganya? Terus yang kedua, kita identifikasi pengalaman masa kecilnya. Mungkin teman-teman yang tertarik atau entusias atau bahkan kuliah di jurusan psikologi pasti akan tahu bahwa masa kecil ini adalah masa-masa yang membentuk kita gitu. Jadi peristiwa-peristiwa penting di masa kecil itu berpengaruh pada bagaimana kita bersikap saat ini. Jadi ketika kita bikin backstory tokoh, karena tokoh kita juga manusia yang sama seperti kita, maka kita juga menggali nih peristiwa penting apa kira-kira yang terjadi di masa lalunya gitu. Nah,
Langkah bikin backstory yang ketiga, itu kita bisa bikin kronologi kehidupan. Tulisin aja peristiwa besar yang terjadi dalam tokoh gitu. Pada tokoh, dalam hidup si tokoh gitu, dari dia lahir sampai momen saat ini, saat kita mau memulai ceritanya. Nah, backstory ini nggak harus ada atau nggak harus dijelaskan semuanya di dalam cerita, tapi kita sebagai penulis harus mengetahuinya untuk kenapa gitu, supaya kita beneran kenal sama tokohnya, supaya ketika kita nanti itu membuat tokohnya bertindak atau merespon peristiwa kita itu kita tahu alasannya itu apa gitu. Yang keempat, dari backstory ini pikirin motivasi utama si tokoh dalam hidup. Jadi apa sih yang mendorong tindakan tokoh dalam cerita, apa sih yang memotivasi dia untuk terus hidup, terus maju ke depan, itu biasanya kita akan mengetahuinya gitu. Terus tentu saja meskipun nggak semua chapter hidup si tokoh ini akan masuk ke dalam cerita kita, kita bisa mengintegrasikannya secara pelan-pelan ke dalam cerita. Jadi kita bisa bikin flashback, bikin dialog atau narasi yang mengungkapkan backstory yang penting-penting, yang relevan sama cerita secara bertahap. Contoh backstory yang kuat itu seperti apa ya? Gitu, contoh backstory yang kuat itu seperti dalam komik Batman. Itu ada tokoh Bruce Wayne yang punya backstory di mana orang tuanya itu dibunuh di depan dia saat dia masih kecil. Ini kemudian menjadi motivasi utamanya gitu ya untuk menjadi vigilante, yaitu Batman. Lanjut, tokoh yang memorable itu tokoh yang punya apa gitu, tokoh yang punya trauma teman-teman. Jadi tokoh yang punya pengalaman buruk atau menyakitkan gitu, itu biasanya lebih diingat oleh pembaca gitu. Nah, trauma ini apa? Trauma adalah pengalaman buruk atau menyakitkan yang dialami oleh tokoh yang punya dampak jangka panjang pada kepribadian dan akhirnya tindakannya gitu. Kalau misalnya kita bikin tokoh yang punya trauma tuh dampaknya apa pada cerita? Dampaknya trauma ini ngasih kompleksitas pada tokoh dan kadang juga nambahin ketegangan dalam cerita. Terus habis itu pembaca itu jadi bisa ngelihat perjuangan tokoh mengatasi masa lalunya. Jadi pembaca lebih emosional gitu ketika membaca cerita kita atau ketika merasa terlibat sama si tokoh gitu. Contohnya kayak apa nih? Contohnya itu kayak Harry Potter. Kita kenal Harry Potter itu yang tumbuh di keluarga tiri yang buruk gitu ya, memperlakukannya dengan buruk sampai dia itu kamarnya cuman sebuah tempat kecil di bawah tangga gitu kan ya. Nah, dari kehidupan seperti ini, Harry Potter itu akhirnya tumbuh jadi anak yang kurius tentang keluarga aslinya tuh seperti apa gitu. Jadi orang tua biologisnya tuh seperti apa gitu. Makanya ketika ada momen-momen kayak dia itu harus berhadapan sama cermin yang nunjukin keinginannya, itu kan yang muncul adalah ibu dan bapaknya. Itu bikin adegannya jadi emosional ya buat kita pembaca gitu. Mungkin kita terenyuh juga gitu sama si Harry Potter itu. Dan itu datangnya dari trauma. Jangan takut ngasih trauma pada tokoh kita. Cara bikin trauma untuk tokoh kita tuh kayak gimana? Yang pertama, kita tentukan jenis traumanya dulu. Apakah ini fisik, emosional, atau psikologis gitu. Terus jelasin penyebab trauma itu apa. Jadi peristiwa apa yang menyebabkan trauma. Terus gambarin dampak trauma itu. Kayak gimana trauma mempengaruhi kehidupan dan tindakan si tokoh. Kalau Harry Potter kan ada kayak perasaan selalu ingin mencari keluarga gitu ya. Maka itu adalah dampak traumanya dia. Terus tunjukkan proses penyembuhan trauma ini sepanjang cerita gitu. Apakah tokoh ada perasaan ingin mengatasi trauma dan gimana caranya, itu biasanya bisa jadi plot drive sendiri gitu ya di dalam cerita. Bahkan bisa ngasih ide yang besar ke kita gitu untuk mengembangkan konflik ceritanya. Lanjut, yang ketiga,
yang bikin seorang karakter memorable itu adalah kelemahannya gitu. Kelemahan adalah aspek dari karakter atau kemampuan tokoh yang membuatnya kurang sempurna dan rentan terhadap kesulitan atau kegagalan gitu. Eh, Kenapa kok tokoh kita harus dibuat lemah gitu? Kenapa tokoh kita harus ada kekurangannya gitu? Karena kelemahan ini teman-teman bikin tokoh tuh jadi lebih manusiawi dan relatable. Serta kalau kita ngasih kelemahan yang besar gitu ke tokoh, itu kita ngasih peluang untuk pengembangan karakter melalui perjuangan dan perubahan sepanjang cerita. Dan ini akhirnya bikin busur karakternya itu jadi lebih memorable gitu di benak audiens. Contohnya apa gitu ya? Dalam Hunger Games, Katniss Everdeen itu punya kelemahan dalam hal kepercayaan diri. Dia nggak terlalu percaya diri dan tidak mampu berurusan dengan hal-hal besar kayak politik gitu, atau filosofi itu diajak bicara berpikir gitu dia nggak bisa gitu. Nah, langkah bikin kelemahan untuk tokohmu itu ya identifikasi aja kelemahan utamanya apa sih sifat buruknya gitu, apa kira-kira ketidakmampuannya, atau apakah dia ini terjebak di situasi yang sulit. Nah, dilihat di sini ya, jadi kelemahan itu nggak harus selalu sifat buruk, bisa aja dia itu sifatnya itu kayak ketidakmampuan dia melakukan sesuatu, atau kelemahan dimana dia itu terjebak dalam sebuah situasi yang sulit, itu juga bisa jadi kelemahan tokoh gitu. Nah, tunjukkan kelemahannya dalam tindakan gitu. Daripada buat narasi, mending kelemahan ini tuh ditunjukkan lewat tindakan dan keputusan si tokoh gitu. Misalnya ketika menghadapi sesuatu, dia kalau kalau dia orangnya itu ternyata kurang bisa berkeputusan, maka kita bisa menunjukkannya dengan cara ketika terjadi sebuah peristiwa di mana dia harus memutuskan antara pergi ke kanan atau pergi ke kiri, itu dia malah bimbang dan menghabiskan banyak waktu untuk memilih kayak gitu. Nah, itu kan cara kita untuk menunjukkan kelemahannya dalam sebuah adegan. Terus hadirkan momen perjuangan. Biarin ya si tokoh kita ini tuh berjuang melawan atau mengatasi kelemahannya. Jadi itu biasanya bikin ceritanya semakin seru dan semakin bikin pembaca kita lanjut ke kelebihan. Kelebihan, selain kita harus ngasih tokoh utama kita kelemahan, kita juga boleh ngasih kelebihan. Tapi aku taruh kelemahan dulu karena kelemahan ini adalah sesuatu yang bikin tokoh kita lebih manusiawi di depan pembaca gitu. Terus setelah kita nemuin kelemahannya, kita boleh nih milih satu kelebihan atau satu atau dua kelebihan. Kelebihan ini adalah sifat, keterampilan, atau kemampuan khusus yang dipunyai oleh si tokoh yang bikin dia istimewa, beda dari yang lain, dan nantinya nih akan membantu mereka mengatasi tantangan. Kalau kita bikin kelebihan, kita bikin keunggulan, kita kasih keunggulan dalam diri si tokoh, apa sih dampaknya pada cerita gitu ya? Dampaknya pada cerita itu tokoh jadi lebih inspiratif dan menarik. Terus habis itu si tokoh ini jadi punya bekal atau kemampuan untuk mengatasi tantangan yang akan kita siapkan di depannya gitu. Jadi dia punya bekal awal gitulah. Contohnya apa? Kalau tadi kita lihat ya di kekurangannya Katniss di Hunger Games adalah ketidakpercayaan dirinya sama ketidakmampuannya mencerna sesuatu yang bersifat konseptual gitu. Katniss juga punya kelebihan gitu, dalam bidang memanah dan pemahaman akan tumbuh-tumbuhan di alam. Sorry ada typo. Jadi yang nantinya nih karena dia paham tentang tumbuh-tumbuhan di alam gitu, dia tahu mana tumbuh-tumbuhan yang bisa meracuni dan membuat dia memenangkan Hunger Games. Langkah bikin kelebihan untuk tokohmu yang pertama itu tentukan kelebihan utama. Apakah itu bentuknya keterampilan, kecerdasan, atau sifat baik gitu. Terus tunjukkan sama seperti kita menunjukkan kelemahan tadi, kita juga harusnya menunjukkan kelebihan itu dalam
tindakan atau dalam pencapaian si tokoh. Kalau di Hunger Games mungkin kalau kita buka chapter pertamanya, kita buka opening adegan openingnya itu, adegan openingnya langsung nunjukin kemampuannya Katniss dalam menavigasi hutan, terus habis itu berburu gitu di hutan. Lanjut, apalagi yang bikin pembaca tuh inget terus sama tokoh kita, itu adalah penampilan, teman-teman. Jadi ketika tokoh punya penampilan yang unik gitu, biasanya audiens akan gampang mengingatnya. Penampilan yang unik ini mencakup ciri fisik atau gaya berpakaian yang membuat tokoh mudah dikenali dan diingat oleh pembaca. Mungkin gak cuman gaya berpakaian aja ya, ciri fisik ini bisa modelnya apakah dia punya bekas luka di wajah gitu. Kalau misalnya kita ngelihat Rurouni Kenshin, Samurai X, itu kan si Kenshin punya codet X di mukanya kan, dan itu bikin dia memorable banget gitu. Jadi dampaknya pada cerita itu penampilan yang unik ini bikin tokoh mudah dikenali dan akhirnya diingat sama pembaca. Ini juga bisa menambah daya tarik visual dalam cerita, apalagi kalau kita mendeskripsikan penampilan unik ini dengan cara yang bagus juga gitu ya. Contohnya seperti apa? Selain Samurai X yang udah aku omongin tadi, itu di dalam Harry Potter kita juga kenal sama Luna Lovegood yang unik karena rambutnya pirang dan gaya berpakaiannya eksentrik gitu, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu contoh penampilan unik tuh. Langkah bikinnya ada di sini juga, ada tentukan ciri fisik khas gitu, apakah ada fitur wajah, bentuk tubuh atau gaya berpakaian yang mencolok gitu. Terus apa aja ciri-ciri fisiknya, apakah ada benda atau pakaian khusus yang selalu dikenakan tokoh gitu. Terus biarin juga penampilan tokoh ini berpengaruh pada cara dia berinteraksi dengan dunia. Misalnya kalau kasusnya Luna Lovegood itu ada satu kejadian di mana sepatunya diambil orang karena sepatunya terlalu aneh atau karena dia penampilannya terlalu aneh gitu. Itu adalah ngomong penampilan berpengaruh pada cara dia atau cara dunia berinteraksi dengan dia. Lanjut, apa namanya tuh? Salah satu cara untuk membuat tokoh yang memorable di mata pembaca adalah dialek gitu. Dialek ini apa sih gitu? Dialek adalah cara bicara yang khas yang mencerminkan asal usul, latar belakang atau kepribadian tokoh. Dialek membantu pembaca mendalami latar belakang tokoh dan membuat dialog lebih hidup dan berwarna gitu. Kalau dialek ini memang yang paling bagus nulis tokoh berdialek adalah orang Indonesia ya. Kenapa? Karena kita nih udah kenal dengan berbagai suku bangsa, dengan berbagai macam dialek di Indonesia ini. Makanya kita bisa nih masukin dialek dengan mudah ke dalam sebuah cerita dengan setting Indonesia. Misalnya contoh gampangnya itu kayak itu filmnya Rano Karno, Jenab gitu. Jenab sama Sidul ya, Sidul anak sekolahan itu kan kental dengan dialek Betawi gitu. Nah, kalau di sini aku tulis contohnya dalam novel The Help. The Help ini ada filmnya juga gitu ya. Ada karakter yang punya cara bicara khas sesuai dengan latar belakang mereka, yaitu sebagai wanita kulit hitam di Mississippi pada era 1960-an, teman-teman. Nah, gimana nih cara cari atau riset dialek untuk tokoh gitu? Kita tentuin dulu dari mana asal tokoh. Apakah dia orang Jawa, apakah dia orang Jakarta, apakah dia orang Sumatera gitu. Terus habis itu kita baru riset nih bahasa-bahasa yang sering digunakan di daerah itu seperti apa. Misal kita mau bikin tokoh yang asalnya nih dari Texas gitu ya, dari Dallas gitu. Maka ya kita
riset aja nih lewat film atau lewat YouTube. Sekarang ada banyak dokumenter gitu ya, kira-kira mereka nih ngomongnya caranya seperti apa. Dari situ kita bisa menggunakan dialeknya di dalam tulisan kita. Terus dialek ini yang terpenting adalah diterapkan secara konsisten. Jadi gunakan dialek dalam dialog si tokoh ini secara konsisten. Nanti nih ya, ketika si audiens sudah hafal, biasanya kita bahkan nggak perlu nulis nama tokoh yang mengucapkan dialog ini, mereka juga langsung otomatis tahu bahwa oh itu loh si dia yang lagi ngomong kayak gitu. Yang terakhir, cara ketujuh untuk bikin orang itu untuk bikin tokoh kita itu memorable di mata audiens itu adalah catchphrase, teman-teman. Catchphrase ini apa gitu ya? Catchphrase ini adalah ungkapan atau kalimat khas yang sering diucapkan oleh tokoh gitu. Contohnya kayak kalau dalam Toy Story ini ada Buzz Lightyear yang sering ngomong to infinity and beyond gitu. Terus ada juga Arnold Schwarzenegger dalam Terminator yang sering ngomong I'll be back. Nah, ini yang dinamakan dengan catchphrase gitu. Catchphrase bikin tokoh kita lebih mudah diingat dan ngasih tokoh kita ini ciri khas yang spesifik dan unik gitu. Akhirnya ya, tokoh-tokoh yang mengucapkan catchphrase kayak si Arnold Schwarzenegger, kayak Buzz Lightyear tadi itu biasanya jadi lebih legendary gitu ya. Karena gampang banget diingat sama audiens gitu. Langkah bikin catchphrase seperti apa? Ya tentuin aja catchphrase yang sesuai. Kalau bisa tuh nggak terlalu panjang ya catchphrase itu, paling nggak tuh kayak maksimal 5, 6, maksimal 7 kalimat lah. Jadi biasanya catchphrase ini memang nggak panjang dan diulang-ulang supaya audiens tuh hafal gitu. Jadi buat catchphrase yang singkat aja, nggak terlalu panjang dan mudah diingat. Gunakan catchphrase dalam konteks yang tepat. Jadi pilih momennya, pilih momen yang tepat di mana si tokoh ini bisa pakai kata-kata itu. Karena kalau momennya nggak tepat ya tetap aja audiens nanti nggak inget gitu. Kalau kita bisa milih momen yang tepat, nanti audiens bisa inget. Nah, gunakan catchphrase beberapa kali dalam cerita untuk menciptakan ingatan di benak audiens. Tapi ada batasannya nih ya. Jadi jangan sampai di dalam satu bab itu ada lebih dari 3 kali catchphrase. Nih kalau satu bab itu menurutku malah 1 kali aja catchphrase-nya gitu ya. Terus di dalam sepanjang cerita nih, jadi misal kita nulis novel yang panjang gitu ya, itu pastikan catchphrase-nya hanya diulang 5-6 kali di keseluruhan cerita, tergantung panjang ceritanya juga gitu. Nah, ketika dieksekusi dengan benar, jadi kita bikinnya itu singkat, padat, jelas, terus catchphrase-nya itu keluar selalu pada saat yang tepat, biasanya audiens akan mengingat yang namanya catchphrase ini. Oke, itu adalah 7 cara untuk bikin tokoh yang memorable gitu di benak pembaca. Sekarang kita akan belajar kesalahan umum yang dilakukan penulis ketika bikin tokoh gitu. Yang pertama itu ketika bikin tokoh yang terlalu sempurna. Jadi ketika kita bikin tokoh yang nggak punya kelemahan atau kekurangan sehingga terlihat tidak realistis, teman-teman gitu. Cara mengatasinya gimana ya? Tentu saja tambahkan kelemahan atau sifat negatif pada si tokoh. Atau kalau misalnya kita tuh nggak mau bikin sifat negatif, jadi nggak pengen tokoh kita itu punya sifat negatif sama sekali, itu buatlah tokoh ini punya berangkat dari situasi di mana dia pernah dia itu gagal atau berada dalam situasi yang sulit. Itu juga bisa jadi salah satu kelemahan si tokoh gitu. Dengan cara ini kita bisa memastikan tokoh itu punya perjalanan pengembangan yang realistis. Itu harus diingat, jangan berangkat dengan tokoh yang terlalu sempurna. Kalau dia terlalu sempurna nggak akan ada cerita. Kalau dia terlalu sempurna, audiens juga nggak relate sama dia. Lanjut,
karakter yang tidak berkembang ini adalah kesalahan kedua yang paling sering dilakukan penulis gitu. Jadi tokohnya nih ternyata tetap sama. Awal cerita itu dia itu orang yang skeptis, akhir cerita dia juga tetap jadi orang yang skeptis. Jadi nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan. Cara mengatasinya gimana? Planning, teman-teman. Jadi kita harus merencanakan busur perkembangan karakter sejak awal. Misalnya di awal dia skeptis, maka pilihlah ending yang sama sekali berkebalikan dengan awalnya. Misalnya di akhir dia karena awalnya skeptis, berarti di akhir jadinya dia lebih peduli gitu ya, apa namanya tuh, lebih positif gitu menghadapi situasi, mungkin seperti itu gitu. Nah itu namanya busur. Jadi di awal dia begini, di akhir dia begini, dan itu berkebalikan. Kita tinggal merencanakan busurnya dari skeptis menjadi tidak skeptis. Ini ada kejadian apa, terus gimana akhirnya supaya dia jadi lebih positif, seperti itu. Lanjut, kesalahan yang paling sering ketiga yang sering dilakukan penulis adalah motivasi tidak jelas. Jadi tokoh tuh nggak punya motivasi yang kuat atau jelas dalam tindakannya. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Itu kadang kita lupa sama backstory tokoh, kita lupa, apalagi kalau kita tuh udah nulis panjang banget untuk sebuah, misalnya nulis platform novel digital gitu ya, dimana kita harus berurusan dengan 200 sampai 300 chapter gitu, banyak banget gitu yang harus dipikirin ya. Saking banyaknya gitu, akhirnya kita lupa nih tujuan utama si tokoh dalam cerita. Ini biasanya juga sering terjadi ke tokoh-tokoh antagonis atau tokoh-tokoh supporting gitu ya, dimana kita nggak sempet bikin detail yang sangat detail yang sangat rinci gitu soal tokohnya. Akhirnya kita lupa nih tujuan mereka apa gitu. Jadi tokohnya tuh nggak punya motivasi yang kuat gitu ketika menghadapi sebuah peristiwa. Cara mengatasinya, paling enggak untuk satu tokoh kita harus tahu tujuan mereka itu apa, baik itu tokoh supporting atau baik itu antagonis. Ciptakan tujuan utama. Kalaupun kita nggak mau pergi mendetail gitu, bikin backstory untuk tokoh-tokoh supporting, paling nggak kita harus tahu nih tujuan hidup si tokoh supporting ini apa. Itu terus ketika kita udah tahu, biasanya kita akan bisa menciptakan alasan logis yang mendalam untuk setiap tindakan mereka, dan kita bisa membaca nih motivasinya apa. Lanjut, ada kesalahan yang keempat, dialog tidak natural. Ini kesalahan dimana dialog tokoh itu kesannya nggak alami atau kesannya kayak staging gitu ya, nggak sesuai sama kepribadian tokoh gitu. Ini biasanya problem yang terjadi karena penulis mungkin kurang mempelajari atau kurang sering berbicara sama orang lain atau mendengarkan orang lain berbicara gitu. Itu jadi cara mengatasinya itu, coba mungkin keluar dulu dari zona nyaman kita, dari meja kerja kita, terus ngobrol-ngobrol nih sama temen gitu. Jangan ngobrol-ngobrol face to face ya, jadi jangan pakai WA gitu, nanti kesannya sama aja gitu. Kesannya kita nggak akan dapat kesan naturalnya gitu. Kalau coba ajak temenmu keluar terus ngobrol-ngobrol gitu. Ini biasanya sering terjadi ketika penulis tuh udah lama berkutat di balik meja kerjanya, jadi akhirnya lupa bergaul sama teman. Makanya akhirnya dialognya itu bisa jadi dialog tokoh yang kita tulis tuh terkesan kaku gitu. Terus habis itu, selain memperhatikan cara bicara orang di dunia nyata, kita juga bisa menyesuaikan dialog dengan karakteristik dan latar belakang tokoh. Misalnya kayak tadi tuh, kita masukin nih dialek dari si tokoh gitu. Jadi kita lihat latar belakangnya nih, dia orang orang dari mana kah, dari Mesir kah, dari Cina kah, dari mana gitu. Terus kita sesuaikan, kita masukin dialek-dialek tokoh. Selain itu ya, tips terakhir untuk mengatasi dialog tokoh yang terdengar kaku, itu bacalah dialog dengan suara keras gitu. Ketika kita membacanya dengan suara keras, biasanya kita akan langsung mendeteksi mana yang terdengar alami, mana yang terdengar kaku. Lanjut, ada deskripsi fisik yang klise.
Jadi penulis menggunakan deskripsi fisik yang terlalu umum atau klise seperti mata biru seperti laut, itu kan simile yang sangat klise. Rambut hitam seperti malam gitu, itu kan klise ya. Jadi cara mengatasinya gimana? Coba carilah deskripsi yang lebih unik gitu. Misalnya rambutnya hitam seperti air terjun gitu, yang mengucur di tengah malam buta dengan bulan bundar. Itu kan ini cuma kayak sekedar sharing aja ya, bisa aja dibuat kayak gitu supaya nggak langsung kita ngomong rambut hitam seperti malam. Jadi kita cari aja lah ciri khas kita sendiri, cari aja kayak kata-kata kita sendiri gitu untuk ngerombak nih hal-hal umum seperti mata biru seperti laut ini agar nggak terlalu sering muncul di cerita kita. Bukan nggak boleh muncul ya, tapi jangan terlalu sering muncul gitu loh, supaya kita punya variasi dengan kata-kata lain. Terus yang kesalahan berikutnya itu kita kadang sering nulis tokoh yang nggak punya konflik internal atau nggak punya dilema yang mendalam gitu. Cara mengatasinya gimana? Kita harus ingat untuk menciptakan situasi di mana tokoh harus bikin sebuah keputusan sulit. Kalau keputusannya mudah akhirnya nggak ada konflik internal gitu. Jadi kita ciptakan aja situasi di mana mereka harus bikin keputusan sulit. Terus berikan tokoh-tokoh ini pilihan-pilihan yang kompleks dan bertentangan gitu. Itu bikin mereka ada di posisi sulit, akhirnya kelihatan nih dilema yang terpendam di benak mereka nih seperti apa. Lanjut, ini kurang backstory. Itu adalah salah satu kelemahan para penulis yang kadang nggak sempet buat mikirin detail rinci seorang tokoh gitu. Jadi penulis tidak memberikan latar belakang yang cukup untuk memahami tokoh. Itu mau nggak mau untuk tokoh utama kita harus punya backstory yang mendetail. Ada banyak template yang bisa kalian gunakan gitu untuk mendetailkan tokoh utama kita nih sebenarnya orang seperti apa. Tapi kalau untuk tokoh-tokoh ekstras, tokoh-tokoh supporting gitu ya, itu teman-teman bisa aja yang penting itu adalah kita tahu tujuan atau motivasi si tokoh, sama kita bikin kayak satu paragraf deskripsi gitu tentang latar belakang hidupnya seperti apa. Satu paragraf, 1-2 paragraf itu udah cukup supaya kita nggak lupa gitu dengan motivasinya dia apa, dan kita bisa bikin dia bertindak natural ketika ada peristiwa terjadi. Nah, ada juga nih kesalahan yang mungkin minor sebenarnya, tapi kadang itu bikin audiens itu jadi bingung gitu. Jadi pemilihan nama yang bikin bingung, dimana penulis tuh ngasih nama tokoh yang terlalu mirip atau sulit dibedakan satu sama lain. Misalnya yang satu namanya Nuri, yang satu namanya Wuri gitu. Terus mereka ngobrol gitu, yang satu Nuri pakai N, yang satu Wuri pakai W gitu. Nah akhirnya kan bingung ya audiens tuh, siapa yang lagi ngomong nih, Nuri apa Wuri gitu. Nah itu cara mengatasinya gimana, mau nggak mau harus ngerubah nama tokohnya. Pilih nama tokoh yang nggak terlalu mirip atau nggak punya bunyi yang sama, ini dihindari supaya si audiens kita nih nggak bingung ketika baca. Oke, itu tadi kesalahan umum yang dialami penulis dan cara mengatasinya. Sekarang yang terakhir adalah tips bikin tokoh keren gitu. Tips bikin tokoh tanpa mikir panjang-panjang, tapi langsung keren gitu ya. Itu adalah yang pertama, kita bisa menggunakan archetype gitu. Archetype ini Jungian archetype ya kalau yang aku bahas di sini. Archetype ini adalah model karakter yang mewakili pola perilaku atau sifat manusia yang sering muncul dalam cerita dan mitologi.
ini ada 12 archetype ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya udah dapat PDF-nya, itu kalian bisa klik di bagian referensi ini dan akan langsung kebuka artikel yang membahas satu persatu archetype-nya. Strategi penerapan penggunaan archetype ini dalam cerita, dalam pembangunan tokoh tuh kayak gimana? Yang pertama, pilih archetype yang sesuai dengan peran tokoh dalam cerita. Gitu. Kalian bisa pilih salah satu dari 12 gitu. Kalau di sini ada 3 contohnya, ada the hero, the explorer, atau the creator gitu ya. Gunakan archetype ini sebagai dasar. Jadi sebagai dasarnya si tokoh gitu ya, karena ada banyak informasi soal archetype ini. Mereka misalnya the hero tuh sukanya apa, the hero itu karakteristiknya apa. Nah tapi jangan cuman itu aja gitu ya, tambahin keunikan, tambahin latar belakang juga untuk menghindari kita tuh nulis tokoh yang terlalu klise, yang kayak sama plek gitu sama archetype yang kita pelajari gitu. Terus biarkan si tokoh ini berkembang seiring cerita gitu. Jadi mereka bisa aja berkembang melampaui archetype awal mereka dan akhirnya jadi sebuah tokoh yang lebih kompleks. Contohnya gitu, dalam Star Wars ada tokoh Luke Skywalker gitu. Dia adalah contoh archetype the hero yang memulai perjalanan dari seorang pemuda biasa yang akhirnya tuh jadi pahlawan. Lanjut, selain archetype kita bisa pakai apa lagi sih? Kita bisa pakai MBTI gitu. MBTI adalah klasifikasi kepribadian seseorang berdasarkan kombinasi dari 4 dimensi. Mungkin teman-teman udah banyak tahu kalau MBTI itu ada introvert, extrovert, thinking, feeling, ada judging, perceiving, terus apalagi itu ada sensing, sama intuition gitu ya. Nah, referensinya apa? Sama. Di sini aku udah sertakan referensi yang nanti bisa kalian klik untuk tahu 16 personality types Myers-Briggs ini kayak apa gitu. Nah, strategi penerapannya dalam ketika kita bikin tokoh gimana gitu ya. Itu kita tentukan dulu lah MBTI-nya apa, MBTI-nya apa gitu ya. Untuk memahami gimana mereka berpikir, merasakan, dan berperilaku. Yang bikin MBTI enak, ini tuh kayak yang bahas ini banyak banget dan pembahasannya sangat lengkap. Jadi sebenarnya kalau kita milih salah satu MBTI itu kita udah langsung tahu gitu gimana cara mereka bersikap, apa aja yang penting buat mereka, motivasi hidup mereka apa gitu. Jadi kita udah dapat semuanya lengkap gitu. Yang terpenting ketika kita milih MBTI ini, kita bikin backstory untuk mendukung tipe MBTI ini dan mengembangkan dialog, reaksi, dan interaksi yang konsisten. Jadi kalau misalnya kita bikin INTJ gitu ya, pastikan semua reaksinya itu konsisten sesuai dengan MBTI-nya. Terus ya itu tadi, karena ketika kita pakai MBTI sebagai basic gitu ya, kita bisa membentuk dinamika hubungan antar tokoh sesuai MBTI. Ini juga banyak banget ya pembahasannya di internet gitu. Kalian bisa cari sumber-sumber lain, gak cuma sumber yang aku taruh di sini gitu. Ada itu kita bisa ngelihat kayak INTJ itu cocoknya sama apa gitu, ISTJ cocoknya sama apa, ENTP ini orangnya kayak gimana, itu kita bisa ngelihat dan bikin itu jadi basic dari tokoh-tokoh kita. Salah satu contohnya dalam Harry Potter, Hermione Granger itu dapat dikategorikan sebagai tipe ESTJ karena sifatnya yang terorganisir, detail oriented, dan logis. Nih, yang terakhir nih teman-teman, yang terakhir itu kalau kita mengembangkan tokoh, kita bisa pakai yang namanya zodiak. Zodiak ini adalah sistem astrologi yang mengklasifikasikan kepribadian berdasarkan bintang dan tanggal lahir seseorang. BTW, zodiak ini ya ada penulis favorit aku yang namanya Margaret Atwood. Itu dia lebih suka pakai zodiak ini daripada MBTI karena zodiak ini kayak bikin kita jadi lebih fleksibel gitu mengembangkan tokohnya. Strategi penerapan zodiak ini gimana?
pilih aja tanda zodiak untuk tokoh dan pelajari sifat-sifat umumnya zodiak ini seperti apa. Gunakan sifat-sifat ini untuk memperkaya kepribadian dan perilaku tokoh. Kalau zodiak ini kita nggak bisa menggunakan zodiak untuk banyak basis tokohnya ya. Jadi kalau zodiak ini kita harus tambahin lebih banyak lagi, tambahin backstory, tambahin trauma, tambahin kelemahan kelebihan yang tadi gitu. Nah, jangan ragu juga untuk mencampur sifat zodiak dengan elemen kepribadian lain. Misalnya zodiak Aries dengan MBTI ENFP kayak gitu. Itu bisa bikin karakter jadi lebih unik lagi. Nah, contoh jika tokohmu adalah seorang Aries, kamu bisa menggambarkannya sebagai orang yang berani, penuh semangat dan sedikit impulsif. Salah satu tokoh Aries tuh ini ada di sini contohnya adalah Joe di TV di serial YOU maksudnya di serial You itu Joe ternyata zodiaknya itu adalah apa namanya Aries begitu teman-teman. Nah, oke, kita udah sampai di penghujung acara, tapi sebelum aku buka Q&A, aku mau menjelaskan bahwa di acara ini ada challenge dan giveaway yang bisa kalian ikutin teman-teman gitu ya. Selain itu, perhatikan untuk masalah sertifikat bagi acara ini, nanti kalian harus isi link absen yang akan dibagikan oleh Kak Nadira ya. Jadi cek chat dalam link Zoom ini gitu ya. Nanti Kak Nadira akan membagikan link absen sekaligus link Discord di mana kita bisa melanjutkan Q&A kalau Q&A dalam Zoom ini nggak cukup gitu buat kalian. Nah, lanjut aja. Aku pengen menjelaskan sedikit challenge dan giveaway yang akan aku langsungkan gitu teman-teman ya. Oke. Mungkin kemarin teman-teman ada yang kehabisan ikut kelas kehabisan seat gitu untuk ikut kelas praktik bulan ini. Jadi kelas praktik bulan ini ada dua, ada kelas praktik menulis cerita dengan plot twist, ada juga kelas praktik menulis artikel SEO teman-teman. Nah, di giveaway ini aku mau ngasih beasiswa kelas praktik ke satu orang pemenang, dimana nanti pemenang bisa ikut kelas praktik secara gratis gitu. Caranya gimana? Caranya itu bikin testimoni aja soal webinar menulis gratis. Ini pilih salah satu aja ya teman-teman ya. Jadi bisa bikin testimoni soal webinar menulis gratis atau komunitas belajar nulis atau kelas-kelas aku yang lainnya gitu. Kalian bisa ngelihat contohnya di sini. Jadi contoh tes video testimoni itu seperti apa ada di sini gitu. Nanti bisa diklik aja. Terus durasi video maksimal 1 menit, nggak boleh lebih. Dan sebelum ngomong di video kasih jeda 2-3 detik. Semua peserta bisa dapat kesempatan collab post sama akun aku. Jadi meskipun kalian nggak menang, nanti bakalan aku ajakin collab gitu sama akun tkwidia.writer. Terus pemenang dinilai dari isi testimoni ya, bukan editan videonya. Malah aku pengennya itu video testimoninya itu ya cuman kayak ngerekam kalian ngomong gitu aja. Nah, satu orang pemenang nanti bisa dapat beasiswa ikut 1 kali kelas praktek bulan ini. Deadline pengumpulannya 7 Agustus 2024 dan ada pengumpulan video di sini. Nanti tinggal diklik aja. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti webinar menulis gratis kali ini dan aku akan kembalikan ke moderator kita yang cantik gitu, Bu Malika. Silakan. Coba. Kakak ada yang nanya, katanya tampil videonya harus kelihatan wajah kah? Iya dong, harus kelihatan wajah gitu kan. Ntar lihat contohnya kayak contoh aku, Kak Nadira, terus teman-teman yang lain, itu nanti videonya harus kelihatan tampak wajah. Gak apa-apa, gak perlu make up-an, yang penting tampil kapan lagi collab sama akunnya Katika kan gitu. Oke teman-teman, tadi udah menikmati ya, nggak kerasa kan sebenarnya itu ada tadi 32 halaman Katika ngomong. Oke, jadi sebelum nanti dibagikan link absennya, aku mau buka dulu nih yang tadi udah pada nanya-nanya. Aku tanya untuk yang on cam dulu ya, tadi tuh kalau nggak salah udah ada yang raise hand. Oke,
Kak Vicky Oktavia, selamat malam Kak Vicky. Kak Masih di Vicky mute masih Kak? di mute. Oke, bentar. Aku unmute dulu ya. Sebentar. Oke, Kak Vicky. Maaf Kak Vicky masih di unmute. Aku unmute. Sudah? Oke. Sudah. Sudah kedengeran Sudah Kak Vicky. kedengaran, Kak? Silakan. Ih, Aman. Tanya. Oke. selamat malam, Kak Tika. Selamat malam Kak Vicky. Kita bertemu lagi di kelas yang berbeda. Kita bertemu lagi nih. Iya, saya udah daftar juga ke kelas praktik soalnya kemarin udah mau ikut juga untuk yang plot twist dan lagi mengerjakan tugas di lapan sekuen. Udah. Oke. Semangat Jadi, banget ini. oh enggak, udah ini Kak sedikit sih karena kan ini masih berkaitan dengan kelas yang 8 sekuen juga ya. Kan saya sempat kemarin juga di grupnya untuk tanya bahwa deskripsi penokohannya kayaknya saya ngerasa terlalu sempurna kan karena tadi kakak bilang dia harus ada kelemahan, dia harus ada kelebihan gitu. Tapi saya masih sedikit buntu tuh gini pada saat ada satu sekuen tuh menurut saya kan kayaknya konflik ini masih kurang dalam gitu ya. Gimana caranya supaya midpointnya sih dapat gitu misalkan. Cuman saya pengen tokoh ini tuh memang kayak pengen kelemahan tapi pengennya tuh dia tetap punya sesuatu yang memang tujuannya sih tidak terlalu spesifik gitu Kak, tapi pengen penokohan itu tuh memang punya karakter yang kuat tuh boleh nggak sih gitu, walaupun mungkin dia akan ada pada saat deskripsi sifat-sifatnya itu ada kelemahan, ada kelebihan gitu, tapi apakah itu perlu ditunjukkan pada saat nanti kita mengembangkan dari sekuen yang kita buat gitu loh Kak. Jadi karena kan kalau sekuen itu yang kemarin sempat ada tanya juga di opening image itu hanya beberapa kalimat gitu. Nanti di narasinya kita jelaskan lagi lebih detail berarti Kak gitu. Jadi apakah memang karakter si tokoh ini perlu saya jelaskan juga nggak sih di opening image itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk di tugas sebelumnya itu kan hanya 2 tokoh ya berdasarkan premis misalkan yang dikasih gitu Kak. Itu kalau tokohnya tiba-tiba misalkan kita ada supporting apa namanya tokoh gitu nggak masalah kan, tapi nggak apakah kita tetap tulis deskripsi tokohnya gitu. Itu aja sih Kak, makasih Kak. Oke. Ini supporting tokoh maksudnya di tugas yang terakhir yang kemarin. Iya, jadi jadi pengennya Oh my god, kan bocor jadi. enggak maksudnya saya bocor sedikit cuma maksudnya gini, perlukah identifikasi tokohnya saya tulis gitu doang. Enggak. Kalau yang di tugas itu apa namanya, kita fokus ke tokoh utamanya aja untuk deskripsinya gitu. Jadi karena kan tokoh utama ini adalah fokus cerita di mana dia yang menggerakkan alur ceritanya, makanya yang penting tuh deskripsinya untuk tokoh utamanya. Cuma nanti kalau ternyata ya sekuen itu mau dikembangkan, misalnya Mbak Vicky mau nulis itu jadi sebuah cerita panjang, itu mungkin nih nanti Mbak Vicky harus punya detail-detail tokoh yang lainnya gitu. Kalau bisa ada tokoh-tokoh lainnya tuh juga dibuat backstory, dibuat detailnya dikit supaya kita tuh ada gambar, ketika nulis tuh kita sebagai penulis ada gambaran nih orangnya kayak gimana nih gitu. Jadi ketika ada peristiwa gitu kita bisa mikir, oh kalau nih orang pasti ngeresponnya dengan cara seperti ini gitu, kalau yang ini ngeresponnya pasti dengan cara seperti ini kayak gitu. Itu bikin tokohnya lebih kayak hidup dan lebih memorable gitu. Oh ya, Kak, maaf satu lagi. Kalau deskripsi tokoh itu kan membebaskan si pembaca juga kan bahwa kita mendeskripsikan, tapi kan ada banyak-banyak wajah yang mungkin mirip si ini, si itu nggak masalah kan Kak? Karena kemarin sempat saya share juga sama teman saya sesama penulis gitu sih, yang kayak bayangan saya sama bayangan dia beda. Itu emang membebaskan si pembaca untuk akhirnya Iya. tahu karakter dia seperti apa kan? Jadi itu nggak perlu yang sangat detail gitu ya, bebaskan maksudnya kasih pembaca ruang untuk berimajinasi. Bagi mereka tuh yang ganteng tuh orangnya kayak gimana gitu tuh, kasih kasih audiens itu ruang untuk berimajinasi gitu. Karena apa namanya, itu juga penting gitu bagi beberapa audiens. Yang bikin membaca itu lebih menarik daripada nonton film adalah karena membaca tuh ngasih kesempatan kita untuk berimajinasi sebenarnya apa yang terjadi, orangnya kayak apa. Itu kan kita berimajinasi ya. Kalau kita nonton film kan kita nggak bisa
gitu memutuskan wajahnya kayak apa, karena wajahnya udah muncul aja gitu, kelihatan wajahnya kayak gimana gitu. Jadi nggak apa-apa, kasih aja ruang buat itu tadi, imagining things gitu ketika baca tulisan kita gitu. Oke, ya udah cukup Pak. Makasih ya Kak. Oke. Siap, terima kasih Kak Vicky. Oke, kita lanjut, ada dari Kak Intan, Kak Tika. Kak Intan nanya, Kak izin tanya, bagaimana ya caranya menciptakan dan mempertahankan ketegangan emosional yang mendalam pada pembaca sambil memastikan bahwa karakter dan plot tidak jatuh ke dalam hal klise atau formula yang udah umum digunakan? Oh, ini formula yang mana dulu nih? Kalau formula itu biasanya tidak klise ya. Formula itu pakem cerita yang kita gunakan untuk memastikan bahwa pembaca kita akan mengikuti cerita kita dengan seru gitu ya, dengan memastikan cerita kita seru dan sampai ke pembaca dengan tepat. Itu yang dinamakan formula atau struktur. Jadi nggak ada formula yang klise itu. Formula itu kita gunakan untuk menyampaikan cerita. Terus kalau mempertahankan ketegangan emosional yang mendalam pada pembaca, sebenarnya gampang, ikutin aja formulanya. Semua formula, baik itu 7 point structure, 8 sequence, save the cat, hero's journey, ada banyak banget ya jenis formula, itu digunakan, dituliskan supaya penulis itu bisa nulis cerita yang ketegangannya itu bertahan di mata pembaca gitu. Jadi kita ceritanya akan otomatis membawa emosi pembaca naik turun sesuai dengan formula tersebut. Makanya ini pertanyaannya mungkin agak kontradiktif ya. Ketika kita pakai formula, kita bisa mempertahankan ketegangan emosional yang mendalam pada pembaca. Jadi cara mengatasinya ya udah pakai formula itu aja, terapkan formula untuk merencanakan ceritamu. Itu adalah cara mengatasinya. Racun. Oke, Kak Intan. Semoga sudah terjawab ya, Kak Intan ya. Oke, Kak Tika. Lanjut dari Kak Farhana. Katanya, Kak Tika, apakah konflik internal itu sama dengan kelemahan tokoh? Enggak. Konflik internal itu dilema yang terjadi dalam hatinya si tokoh gitu. Nah, ketika ketika tokoh ini mengalami dilema gitu, biasanya audiens akan mengingatnya gitu, bikin memorable gitu. Ada orang-orang yang punya dilema di dalam hatinya, misalnya apakah aku jadi menikah besok atau kabur aja sekarang gitu. Itu kan dilema di dalam hatinya kan ya. Nah, itu bikin cerita jadi lebih seru. Ada kesini ternyata. Oke. Itu bedanya ya Kak Farhana. Jadi berbeda, itu tidak sama antara konflik internal dengan kelemahan. Oke, lanjut lagi Kak Tika. Sebentar aku cari dulu satu lagi. Ini ada yang lucu Kak. Dari Kak Loren. Katanya, bagaimana ya menggambarkan warna kulit tokoh? Jadi cara mendeskripsikannya tuh gimana ya Kak? Aku macem-macem sih ya kalau warna kulit tokoh ya. Kalau menurut aku itu bisa pakai simile atau metafora gitu. Simile atau metafora apa? Simile itu adalah majas perbandingan teman-teman ya. Kalau metafora kalau simile itu adalah majas yang membandingkan satu hal dengan satu hal lainnya dengan kata seperti atau kata layaknya gitu. Sementara kalau metafora itu adalah majas yang membandingkan hal satu dengan lainnya tapi tidak pakai kata seperti, tidak pakai kata layaknya. Biasanya langsung gini, kulit dia adalah lembaran kertas yang belum pernah diisi oleh siapapun misalnya gitu. Itu namanya metafora gitu. Atau kalau simile, kulit dia layaknya kulit telur ayam lehorn kayak gitu. Itu bisa aja kita pakai kayak gitu.
Mikir lagi belum. Oke, kalau Ren semoga terjawab ya. Jadi itu kulit putih maksudnya belum pernah tertulis soal apa. Kulit putih. Oke. Aku tadi mikir juga kayak oh ya oke kulitnya itu. Oke, Kak Tix. Nah, ini tuh juga ada yang aku juga mempertanyakan ya. Gimana ini ada pertanyaan dari Kak Andre. Nunjukin dialek tokoh di dalam novel, cerpen atau skenario. Dialek. Ya gampang. Ya gampang. Kan tinggal kayak apa namanya itu kita bisa pakai kata sapaan yang cocok sama dialeknya dia sendiri. Misalnya kata sapaannya orang Jawa, maksudnya kata sapaannya orang Jawa itu kan beda sama orang Betawi gitu. Kalau orang Betawi mungkin dari mana lo gitu. Kalau orang Jawa mungkin orang Jawa mungkin tekan endi kowe ngono. Heh, nang ndi ae kan gitu. Itu kan sebuah dialek yang bisa kita masukkan ke dalam cerita. Jadi kita bisa membuka dialog dengan hal-hal seperti kata sapaan yang normal dilakukan di daerahnya sebagai orang sebagai latar belakang si tokoh itu tadi. Jadi asalnya si tokoh. Oke. Gitu kan Andrea. Jadi dari mana kalau itu kalau biasa Betawi kan dari mana loh. Gitu kan itu udah logatnya gitu. Terus dari orang Sulawesi kayak gimana berarti harus dicari dulu. Itu harus riset berarti. Oke, Kak Tix, coba dari satu lagi ya, dari Kak Anastasia Septiana Putri. Dia ada 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama, gimana cara menulis karakteristik yang tidak langsung bisa menyimpulkan pembaca sesuai dengan apa yang penulis maksud, yang pengen penulis sampaikan? Wah ya kita nggak bisa mengatur pembaca sebenarnya sih ya. Kalau pembacanya lemot kan nggak semua pembaca tuh bisa memahami kita. Jadi kita nggak bisa mengatur apa yang diinterpretasikan pembaca gitu. Cuman kalau ngomong karakterisasi tidak langsung, itu yang kita lakukan adalah ngasih clue aja nih lewat sikapnya si tokoh. Misalnya gini, misalnya ada peristiwa terjadi di depan si tokoh, ada kecelakaan sepeda motor mungkin di depan si tokoh gitu. Kita perlihatkan si tokoh ini ketika ngelihat kecelakaan langsung lari menolong gitu. Nah dari situ si audiens akan pembaca kita akan bisa menyimpulkan oh ini orangnya gercep, oh ini orangnya suka menolong. Ya beda-beda memang, tapi kan kita tidak bisa mengontrol interpretasi si pembaca. Cuman itu udah memberi kesan tersendiri. Beda ketika ada kecelakaan terus tokohnya bukan lari menolong tapi ngeluarin HP buat ngerekam. Oh berarti ini orangnya prioritasnya adalah apa prioritasnya? kalau ada kecelakaan terus ngerekam tuh memberikan informasi pada orang lain kali ya gitu. Biar viral gitu. Biar viral. Nah itu kan ada interpretasi sendiri yang akan muncul di benak pembaca, tapi sebenarnya itu satu lini sih udah. Itu namanya karakterisasi tidak langsung. Kita memang nggak bisa mengatur ya pembaca ini akhirnya punya kesan seperti apa, tapi sebenarnya dari situ kita bisa nambah-nambahin adegan lagi untuk mengarahkan audiens sendiri. Gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Kak Anastasia, Kak Tix. Kan tokoh tuh pasti punya trauma, punya backstory, punya motivasi gitu kan. Terus apa dari situ bisa menemukan premis cerita? Jadi bisa nggak sih kalau kita tuh buat penokohan dulu sebelum buat premis cerita? Bisa. Langsung jawab. Jawab. bisa dong gitu. Ya jadi kita bisa jalan ini bebas terserah penulis ya mau nyamannya mulai dari mana gitu. Ada penulis yang bikin tokohnya dulu terus habis itu akhirnya dari tokoh yang menarik ini ketemu premis ceritanya gitu. Ada yang bikin premisnya dulu baru terus habis itu diisi dengan tokoh utama. Itu terserah mau berangkat dari mana pun itu boleh gitu. Jadi mau berangkat dari premis dulu apa mau berangkat dari tokoh utama dulu, itu dua-duanya sama-sama oke. Oke, siap. Oh, Kak Farhana katanya, Kak satu lagi nanya, catchphrase itu tuh wajib atau enggak sih Kak? Enggak, catchphrase ini enggak wajib kok gitu. Jadi ini cuman kayak salah satu trik yang bisa kita selipin gitu buat bikin
buat bikin apa namanya itu, buat bikin tokohnya lebih memorable gitu. Cuman kalau kita nggak mau masukin catchphrase juga nggak apa-apa gitu, nggak harus, nggak wajib. Oke. Oke, tadi Kak Farani semoga menjawab ya. Jadi tidak wajib, tapi kalau mau dimasukin biar lebih cool aja katanya gitu. Oke teman-teman, jadi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan nih yang belum bisa disampaikan sekarang, terus kayaknya masih aku bingung dia mau nanya apa, kayaknya baru keluar nanti. Nah, boleh join ke link Q&A-nya Discord ya, karena tidak akan ada di WA, tapi di Q&A yang Discord. Nah, itu link Q&A Discord-nya sama link absennya sudah di-share sama Kak Nadira di... Coba chat. Coba cek chat sekarang. Sudah di-share sama Katika dari 10 menit. Nggak ada 10 menit yang lalu. Iya, 10 menit yang lalu sudah di-share. Terus ada yang nanya, nanti rekamannya di-share nggak? Di-share barengan sama PDF-nya. Oke, di-share bareng sama PDF-nya, di-share sama link rekamannya juga akan di-share. Terus ayo yang mau, aduh nanti kalau aku nggak isi, nggak dapat sertifikat. Iya dong, nggak dapat. Jadi makanya harus diisi. Sama jangan lupa ikutan GA-nya. Kapan lagi dapat beasiswa satu kali kelas praktek Katika, ayo kan? Mungkin tinggal bikin aja. Jadi nanti kalau ada yang nanya lagi, perlu muka, perlu sekali gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata muka kalian, tapi aku malu, aku boleh pakai topeng nggak ya? Udahlah. boleh silakan. Kalau misalnya mau pakai topeng, mau pakai masker juga nggak apa-apa, yang penting suaranya asli ya, yang penting ngasih testimoni gitu. Jadi testimoninya bebas, mau testimoni webinar menulis gratis ini, atau mau testimoniin komunitas, atau mau testimoniin kelas aku yang lainnya, bebas gitu. Yang penting di bawah 1 menit gitu, jangan lebih dari 1 menit ya teman-teman. Iya. Nanti panjang jadinya film. Oke, jadi jangan lupa ikutan GA-nya, membuka di grup WA ya, tapi di grup Discord. Jadi jangan lupa juga join grup komunitas WA, link grup komunitas di Discord juga. Jangan lupa share lagi ke teman-temannya yang suka nulis gitu kan, yang nulis apapun ya, nggak harus nulis novel atau cerpen. Mungkin yang nulis skenario, nulis artikel untuk menyebarluaskan tentang komunitas menulis belajar Katika. Oke, biar nanti dari 1.900 habis ini mungkin kita akan nembus jadi 3.000 gitu kan, 5.000. Amin. Nanti kita ini ya, ituin Katika, Kak, gathering kali gitu ya. Foto dulu Kak. Siap. Oke teman-teman, terima kasih. Iya, bentar, aku mau mengucapkan terima kasih buat Bengkel Konten, buat Berimprove, kelas bersama, Knot by Knot dan Suran Kreatif. Jadi teman-teman, nanti kalau udah di ini share-share, aku hari ini ikut kelas nanti Katika atau penokohan, boleh ya di sosmednya, jangan lupa untuk tag juga tadi yang 5 sponsor kita yang bisa buat kelas hari ini jadi gratis. Ya kan teman-teman? Oke. Oke teman-teman, boleh on cam dulu, kita biar foto-foto dulu. Ya ampun, Karyani cepat sembuh dari demamnya ya. Sudah, ya sama-sama. Semuanya yang sudah hari ini ikutan. Oke, kita tunggu yang lainnya on cam. Oke. Oke, kita foto dulu ya sebentar. Aku. Right. Oke. Halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3. Mantap. Oke, kita beralih ke halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, ke halaman 3 ya sekarang. 1, 2, 3. Udah. Oke, teman-teman. Udah semua ya. Hari ini terima kasih untuk 64 ya, peserta yang hari ini masih bertahan. Jadi jangan lupa teman-teman, tag Katika, tag 5 sponsornya, jangan lupa ikutan GA-nya, terus jangan lupa isi link absen, link yang Q&A Discord, nanti ada di mana itu linknya semua sudah di-share sama Kak Nadira, dicek aja di chatnya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu, pokoknya sampai ketemu lagi di webinar gratis Katika
bulan depan. Ya, tiap bulan pokoknya teman-teman. Oke? Sampai jumpa semuanya. Selamat berakhir pekan.